Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Kita seringkali bingung ketika mengalami dan menyaksikan kehidupan di dunia ini. Ada begitu banyak hal baik, tetapi juga ada begitu banyak hal yang kurang baik. Ada begitu banyak hal yang positif, ada begitu banyak kejahatan. Kadang-kadang kita bertanya, apakah Tuhan sungguh berperanan di dalam dunia yang nampaknya baik tetapi juga nampaknya tidak baik? Kebaikan bertumbuh tapi juga kejahatan sepertinya berkembang. Pertumbuhan kebaikan di dunia ini juga kelihatan, tetapi kerusakan alam juga nampak dengan jelas. Apa sebetulnya yang terjadi? Bagaimana kita memahaminya? Dan kita harus bersikap seperti apa? Itu yang penting. Dan salah satu jawaban yang sangat indah menurut saya adalah jawaban dalam Injil tentang kisah gandum dan ilalang yang tumbuh bersama. Ketika ilalang dan gandum tumbuh, kita tidak bisa membedakan mana yang ilalang, mana yang gandum, karena mirip sekali. Dan kita diminta sabar, menunggu sampai pertumbuhan itu mencapai puncaknya. Nanti akan kelihatan sendiri mana yang memang gandum, mana yang memang ilalang. Ilalang tidak bisa menjadi gandum, menghasilkan bulir-bulir gandum, tidak bisa. Gandum juga tidak bisa menjadi ilalang, karena memang benihnya berbeda. Dari kisah itu kita bisa belajar bahwa memang di dunia ini ada baik dan ada buruk, ada campuran kedua hal itu. Dalam kisah lain, sang petani heran. Kemarin seingat saya menaburkan benih gandum. Dari mana benih ilalang ini? Dikisahkan bahwa memang di dalam dunia ini yang bermain bukan hanya unsur baik, tetapi juga unsur jahat. Dan itu terus terjadi. Namun dalam pertumbuhannya, kebaikan akan bertumbuh menjadi kebaikan yang makin penuh, dan kejahatan juga akan kelihatan dari buahnya. Maka yang perlu kita lakukan adalah sabar dan tidak menghakimi, tidak menilai yang ini gandum, yang ini ilalang sebelum itu sungguh-sungguh jelas. Artinya sebetulnya kita tidak perlu menghakimi, fokus pada pertumbuhan saja. Kita bertumbuh terus saja. Nanti kita sendiri mengerti mana yang memang baik, mana yang tidak baik. Dan Roh Kudus yang ada di dalam diri kita itu akan menuntun kita, sehingga kita bisa sabar dan peka, merasakan kebaikan yang bertumbuh dalam diri kita, tetapi juga hal-hal yang kurang baik yang juga berperanan di dalam hidup kita. Kita sabar, tekun, dan berdoa, serta yakin bahwa Tuhan menyertai kita, tidak meninggalkan kita dalam perjuangan kita untuk bertumbuh. Roh Kudus ada di dalam diri kita. Maka yang paling penting adalah fokus pertumbuhan. Fokus pertumbuhan. Bertumbuh saja terus-menerus. Nanti akan kelihatan sendiri apa yang memang baik, apa yang memang tidak baik. Juga tidak perlu menghakimi bahwa saudara-saudari kita ini baik atau tidak baik. Tidak perlu. Karena apa yang nampaknya baik bisa menjadi tidak baik. Apa yang tidak baik ternyata baik. Itu bisa. Bisa jadi karena yang bersangkutan, yang kita nilai tidak baik, bertumbuh menjadi baik, bisa. Atau pengertian kita yang makin luas, makin dalam, dan kemudian melihat, wow ternyata itu baik. Itu bisa. Maka kita tidak perlu menilai. Kita bertumbuh saja. Bertumbuh dan bertumbuh dalam kebaikan, dalam kasih, dalam iman, dalam pengharapan, dalam damai sejahtera,
dalam sukacita, bertumbuh saja. Dan Tuhan sendiri mengatakan ilalang dan gandum itu bisa tumbuh bersama. Tidak apa-apa. Kemungkinan besar justru karena ilalang tumbuh bersama dengan gandum, akar gandum itu makin semangat bekerja bersaing dengan akar ilalang, malah menjadi lebih kuat dia. Bisa jadi juga di dalam hidup kita, kebaikan itu makin kuat dan makin jelas ketika justru ada di dalam konteks yang tidak baik. Ada di dalam pergulatan untuk matang kebaikan itu, karena juga ada kejahatan yang bergerak bersama. Maka sabar saja dan percaya bahwa Tuhan menemani kita di dalam pertumbuhan itu. Terutama Roh Kudus sudah dicurahkan kepada kita. Bukan pekerjaan kita untuk menghakimi, itu hanya menghabiskan energi saja. Tetapi fokus pada pertumbuhan agar energi yang kita punya sungguh-sungguh maksimal digunakan untuk bertumbuh. Makin baik, makin penuh kasih, makin sabar, makin mampu mengampuni, makin damai, kendati lingkungannya bisa saja tidak mendukung. Justru menurut saya, keindahan yang paling jelas muncul ketika konteksnya tidak begitu jelas mendukung. Seperti bunga lotus teratai. Dia tumbuh dan mekar di dalam kolam dan muncul mekar dalam keindahannya. Meskipun sekitarnya adalah kolam dengan lumpur di dasarnya. Dan justru karena lingkungannya tidak seindah mekarnya bunga lotus itu, ketika bunga lotus mekar menjadi sangat menonjol, indah sekali. Menurut saya juga kebaikan hati, keindahan, cinta kasih, kesabaran nampak sedemikian jelas ketika sekitarnya justru kejahatan, ketidaksabaran, kekejaman, kekurangpekaan. Ketika kita bertumbuh sebagai pribadi yang penuh kasih, sebagai pribadi yang penuh pengampunan, sebagai pribadi yang sungguh-sungguh sabar, tetap damai, tetap tenang. Kesabaran, ketenangan itu justru semakin menonjol. Karena itu, fokus saja kepada pertumbuhan. Makin mengasihi, makin mengandalkan Tuhan, makin sabar, makin mampu mengampuni, maka sekitar kita, apapun itu, justru membuat kita makin bercahaya. Dan untuk itulah kita diciptakan, untuk itulah kita menjadi murid Yesus, yaitu supaya menjadi terang yang menerangi kegelapan yang ada di sekitarnya. Dan jangan khawatir, kita tidak sendiri. Tuhan menyertai kita. Tuhan sangat mengasihi kita. Maka handle yourself with care, tetap bercahaya, because you are loved. Tuhan memberkati.